The water's so nice. This is our fate together. Halo Sobat Rebahan, bagaimana kabarnya? Aku doakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dan makin sukses ke depannya. Aku juga mau ngingetin nih buat kalian yang belum subscribe, untuk subscribe dan nyalakan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung ke pembahasan filmnya ya. Check it out. Film diawali dengan diperlihatkan seorang petarung cilik yang bernama Cat. Tiba-tiba seorang wanita menghampirinya dan membujuknya untuk ikut dengannya. Wanita tersebut bernama Madam M. Ia menjanjikan Cat akan dilatih menjadi petarung hebat dan nantinya menghasilkan banyak uang. Akhirnya Cat tertarik dengan ajakan Madam M. Akhirnya Cat dibawa ke sebuah pulau dengan menggunakan helikopter. Terlihat beberapa anak lain sudah berada di pulau tersebut. Ternyata Cat tidak sendiri. Dia bersama dua anak lain dan salah satunya tiba-tiba meminta untuk kembali pulang. I want my mommy. You can't tell me what to do. Madam M dengan santuy tidak melarang dan mempersilahkan anak tersebut untuk pulang. Namun ternyata inilah yang terjadi. Alright, you can go now. Anak tersebut berlari kembali ke arah helikopter dan tiba-tiba akhirnya mereka semua dikumpulkan. Sang pelatih memberitahu bahwa jangan pernah mencoba kabur dari pulau tersebut karena pulau tersebut dilengkapi dengan CCTV dan penjagaan yang ketat. Lalu adegan berpindah pada malam hari di tempat yang berbeda. Seorang agen federal sedang meneliti beberapa kasus anak hilang yang memiliki kesamaan, yaitu anak-anak tersebut memiliki latar belakang bela diri. Agen tersebut bernama Jack. Lalu adegan berpindah kembali keesokan harinya di pulau tersebut di mana latihan telah dimulai. Ready? Go! Ready? Go! Mereka dilatih bela diri untuk dijadikan pembunuh bayaran profesional. Latihan fisik mereka jalani setiap harinya, tanpa jeda istirahat ataupun hari libur. Lalu pada malam harinya terlihat Cat yang ada di awal film sudah mendapatkan teman baik bernama Charlene. Mereka berjanji untuk saling menjaga satu sama lain. Waktu pun berjalan sampai 10 tahun kemudian, mereka masih tetap berlatih seperti saat mereka datang di pulau tersebut. Madam M sesekali datang ke pulau tersebut untuk memeriksa keadaan mereka. Mereka juga diajarkan ilmu teknologi dan jurus paling mematikan, yaitu membunuh dengan menghancurkan tulang belakang. Selain belajar menembak, mereka juga diajarkan bersikap sebagai wanita yang elegan dan dapat beradaptasi dengan situasi apapun. Nah, ini dia guys, Cat and Charlene yang sudah beranjak dewasa. Lalu adegan berpindah pada sore hari, di mana mereka telah selesai berlatih. The water's so nice. This is our fate together. Come on, let's go. Cat dan Charlene selalu berdiskusi setiap selesai berlatih. Sementara itu, ada satu murid bernama Jinx yang selalu berlatih sendirian. Ia berambisi menjadi murid terkuat dan terbaik di antara yang lain. Sebelum bergabung di pulau tersebut, Jinx adalah ahli bela diri yang cukup disegani. Lalu pada suatu hari, tiba-tiba Madam M datang dan mengadakan ujian. Mereka diharuskan bertarung dengan sebuah regu yang telah disiapkan. Dan Madam M memberikan support kepada mereka. Good luck, ladies. Adegan berpindah pada malam hari, di mana Cat dan Charlene sedang berada di kamar mandi.
Charlene masih merasa syok karena ini pertama kalinya ia membunuh seseorang. Namun Cat selalu menguatkan Charlene agar tetap kuat dalam menjalani semuanya. Lalu adegan berpindah pada malam hari, di mana mereka sedang santuy setelah berlatih. Mereka bertukar pikiran tentang apa saja yang mereka pelajari hari ini, namun tanpa diduga, tiba-tiba Madam M datang, dan inilah yang terjadi. Madam M memerintahkan kepada mereka masing-masing untuk saling membunuh satu orang dari temannya dan membawa mayatnya ke tengah lapangan. Congratulations, ladies. Take a good look around you. You are the survivors. Tersisa 11 wanita termasuk Cat, Charlene, dan Jinx. Madam M mengatakan bahwa mereka akan kembali bertarung esok malam dan akan dipilih salah satu orang dari mereka. Lalu Charlene mengatakan kepada Cat untuk tidak menahan diri apabila esok mereka harus bertarung. Promise me you won't hold back. Keesokan hari pun tiba, mereka dibawa ke lokasi pertarungan. Madam M memberikan peraturan bahwa petarung nomor 1 dan 2, siapapun yang menang akan menghadapi petarung nomor 3 dan 4. Lalu, siapapun yang berhasil bertahan akan menghadapi petarung nomor 5, 6, 7, dan begitu pun seterusnya. Salah satu dari mereka pun segera merespon. But that's not fair! You have no choice. Madam M langsung menyuruh mereka untuk mengambil nomor dan bersiap untuk bertarung. Choose one and accept your fate. Semua peserta telah mengambil nomor dan Cat mendapatkan nomor pertama. Ia pun langsung berpesan pada Charlene untuk tidak pernah melupakannya. Charlene hanya terdiam dan inilah yang terjadi. She took my number. I'm supposed to go first! Tanpa diduga, Charlene menukar nomornya dengan Cat. Ia pun menjadi petarung nomor 1. Madam M memberi aba-aba dan pertarungan pun dimulai. Do not disappoint me. Charlene berhasil mengalahkan petarung nomor 2. Ia kini harus menghadapi petarung nomor 3 dan 4. Charlene kembali berhasil menang. Ia kini harus menghadapi petarung nomor 5, 6, dan 7. Dengan susah payah, Charlene berhasil bertahan. Kini pertandingan final ia harus menghadapi 4 orang. Namun tentu saja, Cat membantu Charlene dan akan melawan 3 orang petarung lain. Salah satu petarung mengajak Jinx untuk bekerja sama. Lalu tiba-tiba inilah yang terjadi. You have no chance. Please. Bravo, girls. Dengan tiba-tiba, Madam M menghentikan pertandingan dan memilih mereka menjadi juara dan lulusan terbaik. Lalu adegan berpindah pada malam harinya, di mana mereka diundang makan malam bersama Madam M. Beliau mengatakan bahwa mereka akan dikontrak selama 5 tahun menjadi pembunuh bayaran dengan bayaran yang cukup tinggi.
Tiba-tiba, mereka merasa pusing, karena minuman yang telah mereka minum rupanya sudah dicampur dengan obat penenang. Lalu 3 orang laki-laki muncul dan Madam M menyuruh mereka untuk bercocok tanam dengan para gadis tersebut. Hal ini bertujuan agar mereka tidak ragu lagi menjalankan tugas mereka dengan metode bercocok tanam. Lalu adegan berpindah 2 tahun kemudian, di mana mereka telah menjadi pembunuh bayaran yang sangat mematikan. Mereka tersebar di seluruh dunia dengan berbagai identitas. Lalu adegan berpindah ke Charlene yang sedang menjalankan sebuah misi membunuh bos gangster. Dengan metode bercocok tanam, ia berhasil menjalani misinya. Dengan mudah, ia mengelabui bos gangster dengan menggunakan kecantikan dan keahliannya di atas ranjang. Lalu beberapa hari kemudian, polisi yang bernama Jack menyelidiki korban di ruang otopsi. Salah satu anak buahnya mengatakan bahwa ada DNA seorang wanita yang berada di lokasi kejadian. DNA tersebut cocok dengan salah satu anak yang hilang 10 tahun lalu, yaitu Charlene. Lalu detektif Jack langsung mendatangi rumah orang tua Charlene yang berada di Hong Kong. Ia pun langsung menemui ibu Charlene yang sedang berdoa. Did you find her? Jake mengatakan jika Charlene terlibat sebuah kasus pembunuhan. Ibu Charlene pun segera merespon. That's impossible. Jake juga mengatakan bahwa kemungkinan besar Charlene akan datang ke Hong Kong untuk membunuh seorang pejabat yang akan hadir pada acara festival di kota itu. Lalu singkat cerita, adegan berpindah 1 minggu kemudian di acara festival yang dihadiri oleh seorang pejabat pada hari itu. Nah, ini dia guys, pejabat tersebut yang akan membuka festival pada hari itu. Festival tersebut berjalan lancar dan kondusif. Terlihat Jack dan ibu Charlene sedang berada di sana melihat pembukaan acara festival. Dan terlihat Charlene muncul dengan sebuah senjata dan akan menghabisi pejabat tersebut. Mata Charlene terlihat tajam, lalu kemudian inilah yang terjadi. Charlene dan ibunya saling berpandangan. Lalu kemudian, Charlene berlari dan Jack mengikutinya. Di dalam sebuah truk es, mereka pun berhadapan. Lalu Jack mengatakan bahwa ia mencari Charlene. Namun Charlene mengatakan bahwa ia bukanlah yang Jack cari. Kemudian truk tersebut melaju dan inilah yang terjadi. Mereka terjebak di situasi yang dingin, karena truk tersebut ditutup dari luar. Mereka pun saling berpandangan, lalu kemudian inilah yang terjadi. Jack mengatakan bahwa ia ingin menangkap Madam M, agar tidak ada lagi gadis-gadis kecil yang diculik dan bernasib sama seperti Charlie. Jack berharap Charlene dapat membantunya menemukan Madam M, lalu tiba-tiba... Lalu adegan berpindah pada malam hari di rumah Charlene. Terlihat Jack sedang mengawasi dari luar. Lalu tiba-tiba seseorang datang menghampiri ibu Charlene melalui jendela yang terbuka. Ibu Charlene pun mendekat dan tiba-tiba inilah yang terjadi. Rupanya bukan Charlene yang datang, melainkan Jinx yang ditugaskan oleh Madam M untuk membunuh ibu Charlene. And get out of here.
Beruntung, Charlene tiba-tiba datang dan berhasil mengalahkan Jinx dan menyelamatkan ibunya. Lalu Jack membawa ibu Charlene ke rumah sakit terdekat. Kemudian adegan berpindah keesokan harinya, di mana ia dan Cat sedang termenung. Lalu tiba-tiba, Madam M mendatanginya. Ia mengatakan tidak akan mengganggu ibunya Charlene lagi apabila Charlene mau melaksanakan misi terakhir dari Madam M. Charlene pun menyetujui hal tersebut. I'll take it. That's my girl. Misi tersebut adalah membunuh seseorang bernama Kenji. Dengan uang bayaran yang cukup banyak, Madam M memerintahkan Charlene dan Cat untuk bekerja sama. Lalu sesampainya di lokasi, ternyata mereka telah dijebak. Madam M telah dibunuh oleh seseorang bernama Ryuichi, dan kini Cat dan Charlie juga sedang diincar. Shit, it's a trap. Mayat Madam M diperlihatkan di dalam layar, lalu tiba-tiba dilemparkan ke arah mereka. Rupanya, Ryuichi adalah salah seorang yang kerabatnya dibunuh oleh Madam M. Ia langsung menembak dengan senjata bius dan mengenai Charlene. Namun, Charlene berhasil meloloskan diri dengan melompat ke sebuah truk sampah. Namun apes, Cat tertangkap oleh Ryuichi. Malam itu juga, Charlene menghubungi Jack. Ia mengatakan bahwa akan berusaha menyelamatkan Cat esok hari. Lalu ia berpesan pada Jack agar ia menjaga ibunya, karena kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Lalu adegan berpindah di lokasi di mana Ryuichi menahan Cat. Ia dikurung di dalam kotak kaca lapis baja dan Charlie tidak dapat menyelamatkannya. Setelah Cat dihabisi oleh Ryuichi, ia pun mengajak Charlene untuk berduel. Oke sobat rebahan, bagaimana filmnya? Lumayan menegangkan kan? Aku menyarankan untuk kalian nonton filmnya langsung ya, karena cukup banyak adegan seru yang aku nggak tayangin. Akhir kata dari Skila Cinema, jaga kesehatan selalu dan terima kasih sudah menonton video ini. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya ya, agar tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Terima kasih.